Ini penjelasan dari gubernur langsung ya, Gubernur Aceh Muzaki Manaf atau biasa dipanggil Mualim. 4 pulau ini diperebutkan karena kandungan energi, kandungan gas sama seperti di Andaman, India. Wah, geng Solo rakus sekali, tak tahu malu katanya. Dan Mualim tolak usulan Bobby kelola bareng 4 pulau masuk Sumut. Itu hak kami. Jadi ini yang punya kita, yuk kelola bareng yuk katanya. Aduh, yuk kita dengarkan nih penjelasannya. Walaupun bercanda kita harus hati-hati juga. Tapi yang jelas 40 itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak nih seriak itu hak kita. Bapak kita selalu aja, nggak apa-apa. Selalu. Hai patih, tajam baru bulan, tajam baru rumput di Sabang, di Pulau Panjang, Kemenan. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahannya. Ini orang siap berapa dulu? Baik berapa kau? Ya, luar biasa ya. Bersyukurnya Gubernur Aceh ini kalem, tenang gitu. Nggak kebayang tuh kalau gubernurnya bukan beliau. Sudah mencak-mencak marah-marah itu. Ya, selalu ada hal positif yang bisa kita lihat. Nah, jelas disampaikan karena ada kandungan energi. Dan apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh ini, Pak Mualim ini, atau Pak Muzakir Manaf, ini muncul jejak digital yang terkait dengan ini dari Luhut Binsar Panjaitan. Viral lagi ini. Sudah jadi rahasia umum, kata Sarah Tresnawati. Video Luhut diduga geng Solo dalangi pemindahan 4 pulau Aceh ke Sumut. Ternyata bukan hanya legenda Bandung Bondowoso saja yang bisa. Jokowi pun lewat Tito bisa memindahkan 4 pulau ke Sumatera Utara. Coba kita dengarkan ya. Mengenai Aceh ini Pak, Pak lebih hebat dari Bapak loh Pak. Saya bicara langsung loh Pak sama Muhammad bin Zayed Pak. Sekarang presidennya United Emirates Arab. Dia sampai bilang saya, General Luhut. Jadi konversasi sama saya sama dia. General Luhut, tell me where I can invest. Saya bilang, kemudian pertemuan berikutnya saya beritahu mungkin Sabang atau dia tidak mau di darat. Jangan di darat lah, kita takut. Masih ya tindakan-tindakan keras, saya tidak usah bicara apa. Ya Anda tahulah. Pak, tidak mau. Nah, terus saya taruh ke kami itu Singkil itu. Saya Pak pergi ke Singkil biar Bapak tahu. Saya nggak tahu Bapak pergi situ enggak. Saya pergi ke pulaunya Pak. Begitu saya jatuh cintanya, saya tolong Pak. Mereka kirim tim Pak. Saya marah lagi teman-teman Aceh, kau suruh jalan pula lagi naik mobil dari Aceh. Kalian ini gimana sih dagangan? Jadi dari Pak, ini agak lucu dikit. Itu orang-orang teman-teman kita Arab itu disuruh naik mobil 12 jam pula Pak dari Aceh. Ya komplain lah dia sama saya, dia bilang, General Luhut, what happened? Kan panggilnya saya General Luhut. Wah, kita naik mobil 12 jam, very tiring you know. Katanya, waduh. Saya bilang, saya marahin sama Bupati. Saya bilang, kau gimana sih pinjamnya, kalau kau tidak punya aku baik sewain helikopter, pesawat kayak apa kayak gitu, kita mau dagangin. Akhirnya mereka bilang ke saya 3-4 bulan lalu, dia bilang, General, I don't think that we're going to invest in pulau itu katanya. Waduh, saya bilang ya jadi saya gini lagi, saya nanti kebetulan ketemu lagi, saya mau tanya, saya mau rayu lagi, udahlah kau taruh situ deh gitu. Ya Pak, itu jawaban saya mengenai pulau itu Pak. Jadi I have done a lot mengenai itu, dan saya bilang pada gubernur, ya kalian agak baik-baiklah sama itu, saya bilang jangan ada kesannya ya kalian terlalu keras sama orang yang dari luar. Ya orang ngeri kali ya. Jadi sudah ada investornya gitu. Ya, jadi kalau disampaikan tadi oleh Pak Tom bahwa ini sudah disiapkan dengan matang, ya muncul ini jejak digitalnya. Luar biasa. Jadi demi sebuah investasi yang nanti akan kebagian ke provinsi yang tadinya Aceh digeser ke Sumut,
Kan jadi logika rakyat melihatnya seperti itu gitu. Ngeri kali ini. Ya akhirnya sampai Pak Yusuf Kalla turun tangan menjelaskan. Gimana nggak ngeri nih? Banyak yang bertanya, membicarakan tentang pembicaraan atau MOU di Helsinki. Ada di pasal 114, mungkin bab 1 ayat 1 titik 4 yang berbunyi perbatasan Aceh, merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ. Nah, apa itu tahun 56? Di tahun 56 ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno, yang intinya adalah memisah dulu Aceh itu bagian dari Sumatera Utara, hanya residen. Kemudian Presiden, karena kemudian ada pemberontakan di sana, TTI, waktu Dodber, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Jadi pemerintahan itu dengan kabupaten-kabupaten yang ada. Itu intinya. Jadi dasarnya, orang tanya, apa dasar undang-undang dasarnya? Undang-undang sudah diatur. Oke. Masih ada penjelasan Pak Yusuf Kalla di yang lain, tapi kita lihat dulu bagaimana sekarang respon dari Aceh. Aksi demo mahasiswa hari ini, kemarin maksudnya ya, menuntut merdeka jika 4 pulau Aceh tidak dikembalikan. Apa nggak jadi bikin repot semua perangkat negara ini Pak Tito ini? Apa nggak ngeri nih? Lihat. Ini gerakan-gerakan di Aceh sudah membara ini. Betul-betul harus hati-hati. Kalau tidak, ya selangkah lagi disebutnya Aceh merdeka. Coba kita dengar ini. Mahasiswa Aceh gelar unjuk rasa. Nih, dari berbagai kampus berkumpul di gedung gubernur ya. Ada orasinya, nanti kita dengarkan. Sudah ada tulisan referendum ini. Apa nggak ngeri ini? Apa mau terulang kejadian seperti Timor Leste yang lepas dari Indonesia? Ini bijak-bijak sepekat teman-teman. Selalu setiap saat Republik Indonesia selalu mengkhianati setiap janji-janjinya kepada rakyat Aceh. Bukan begitu teman-teman. Dari masa Soekarno sampai hari ini kami mantong ibadamong lai doken bulu. Yang perlu kamu tegaskan, belum betul siapa Republik Indonesia. Kalau setiap harinya, setiap saatnya kami terus dihianati, kami pastikan kami akan melawan. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Siap kita korbankan darah dan nyawa kita untuk Aceh? Merdeka! Merdeka! Ya, kita lihat ya. Dalam kabar yang lain, Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR dari PDIP, ikut bicara. Di dalam polemik 4 pulau, dialog yang terjadi adalah dialog untuk menegaskan administrasi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh
harus kembali tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan soal kelola pulau kecil karena kaya mineral. Bagi siapapun rakyat Indonesia, ayo bantu perjuangan saudara-saudara kita di Aceh. Perjuangan gubernur, perjuangan rakyat Aceh adalah perjuangan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan Indonesia. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di... Ya, sudah angkat bicara nih.